Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rizky Adiputra dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi routing statik dengan menggunakan 3 router. Dan langsung aja kita akan membahas tentang konfigurasi routing statik dengan 3 router. Yang paling pertama, langkah pertama yaitu kita harus membuat topologi seperti gambar di sini, yaitu saya menggunakan 2 PC dan 3 buah router jenis 2911 gigabit dan tersedia IP address dari masing-masing interface yang akan digunakan nantinya sebagai IP address dari masing-masing router ataupun PC. Jadi langkah selanjutnya yang akan kita buat adalah memberikan IP pada masing-masing router dan PC. Kita akan memasukkan IP pada router 3. Masukkan yaitu ketik 0, masukkan enable configure terminal, masukkan interface gig 0/0 IP add atau juga IP address bisa disingkat 172.16.0.1. Dan jangan lupa masukkan netmasknya juga, dan masukkan no SH atau juga disebut dengan no shutdown. Itu supaya router kita dapat nyala terus tanpa mati. Setelah itu masukkan kembali gig 0/1, masukkan IP addressnya 172.18.0.1 dan masukkan netmasknya dan masukkan no SH, enter. Kemudian masukkan interface gig 0/2, masukkan IP address 192.168.200.1 dan masukkan netmasknya juga. Ini adalah IP address yang router yang akan terhubung ke PC 2. Langsung tekan exit, maka ini tandanya sudah menyala atau sudah terhubung. Dan kita akan masuk ke router 4, masuk ke CLI, no, masuk enable configure terminal, masukkan interface gig 0/0 sama seperti yang kita lakukan di router 4 tadi, router 3 tadi. IP add 172.16.0.2, masukkan netmasknya juga dan jangan lupa no shutdown, dan masukkan juga kembali gig 0/1, masukkan IP add 172.17.1 dan netmasknya dan masukkan no shutdown dan tekan enter, exit. Dan maka router 3 dan router 4 akan terhubung. Tinggal kita memberikan IP kepada router 5 dan mengasihinya no shutdown. Masukkan seperti tadi, enable configure terminal, interface gig 0/0, IP add 172.18.0.2 dan netmasknya 255.255.255.0 no SH, dan lakukan seterusnya sampai interface gig 0/2. IP 192.168.1.1 ini adalah IP address router 5 yang akan terhubung ke
PC3. Tekan enter, exit. Selanjutnya kita memberikan IP address ke PC3, masuk ke desktop, IP configuration, masukkan IP addressnya 192.168.100.2, dan masukkan juga default gateway router 5 yang terhubung ke PC3, yaitu 192.168.100.1. Lalu tekan silang, dan langkah selanjutnya adalah konfigur routing statiknya. Masuk ke router 3, tekan enter, tekan IP root 192.168.100.0, dan masukkan netmasknya, dan masukkan tujuan router yang mau kita routing, yaitu 172.18.0.2. Masukkan lagi IP root 172.17.0.0.25.25.25.0.172.16.0.2, yaitu IP address dari router 3. Dari router 3 ini ke router 1. Lalu tekan Ctrl Z, enter. Masuk ke router 4. Masukkan IP root 192.168.100.0. Masukkan netmasknya juga, dan masukkan router yang mau kita routing, yaitu 172.17.0.2. Kita masukkan lagi, yaitu 192.168.200.0 ke 172.116.1, agar IP 192.168.200 ini bisa saling terhubung antar router 3 dan router 4, dan sebaliknya. Enter. Lalu masukkan lagi IP root 172.18.0.0.255.255.255.0 dan 172.16.0.2. Ya. Ini ini adalah kesalahan. Ini adalah 17. Nah, ini adalah 17.2. Ctrl Z, enter. Setelah itu kita masuk ke router 5. Router 5, masukkan lagi IP root 192.168.200.0. Masukkan netmasknya, dan masukkan router yang kita tuju, yaitu 172.18.0.1. Dan masukkan lagi IP root 172.16.0.255.255.255.0 ke router 172.17.0.1 atau IP address dari router 4. Dan enter, dan Ctrl Z, enter. Dan di sini nih 172.18.1 terhubung ke router 3, dan bisa terhubung juga ke 172.17.0.1 ke router 4. Setelah selesai, angka terakhir yaitu memberikan IP DHCP kepada PC2 melalui router 3, yaitu ketik konfigur terminal, masukkan IP DHCP full habis 192.168.200.255.255.255.0. Masukkan default rootnya 172.16.0.1, dan default rootnya adalah 18.0.1. Ctrl Z, enter. Default root
172.16.0 ke IP konfigurasi, masuk ke DHCP, .200.2 sesuai yang kita minta tadi, dan default gateway-nya adalah 172.18.0.1. Itu adalah router terbaik yang dipilih, router ping. Masuk ke CMD, ketik ping 192.168.100.2. Emang pada awal kita, saat kita ngeping tuh, kita ada muncul tanda RTO atau seperti ini. Kita bisa tuh ini PC2 terhubung dengan PC3 menggunakan routing statik. Dari kesimpulannya adalah PC2 ini mengambil router terbaik melalui router 3 dan melewati router 5, yaitu ada router terbaiknya masuk ke PC3, dan PC3 kembali terhubung ke PC2 jika ingin mengirim data lewat router yang sama juga. Tapi jika router 5 bermasalah. Jadi itu saja kesimpulan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.